Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sinautet. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 12 baik SMA maupun SMK. Bab yang ke-10 yaitu faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam. Setelah berhasil membangun kejayaan selama 14 abad lebih, akhirnya peradaban Islam jatuh tersungkur. Inilah kisah tragis yang dialami peradaban Islam. Hal tersebut disebabkan serangan pemikiran dan juga serangan militer dari barat bertubi-tubi mengguncang Islam. Akibatnya kaum muslimin mulai goyah. Puncaknya adalah tergusurnya khalifah Islamiyah di Turki dari pentas perpolitikan dunia. Saat itu, Inggris menetapkan syarat bagi Turki bahwa Inggris tak akan menarik dirinya dari bumi Turki, kecuali setelah Turki menjalankan syarat-syarat berikut. Yang pertama, Turki harus menghancurkan khilafah Islamiyah, mengusir khalifah dari Turki, dan menyita harta bendanya. Syarat yang kedua, Turki harus berjanji untuk menumpas setiap gerakan yang akan mendukung khilafah. Ketiga, Turki harus memutuskan hubungannya dengan Islam. Dan yang keempat, Turki harus memilih konstitusi sekuler sebagai pengganti dari konstitusi yang bersumber dari hukum-hukum Islam. Terakhir, kaum muslimin hidup dalam naungan Islam pada tahun 1924, tepatnya tanggal 3 Maret tatkala Khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Turki alias Konstantinopel diruntuhkan oleh kaki tangan Inggris keturunan Yahudi, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Dialah yang mengeluarkan perintah untuk mengusir Khalifah Abdul Majid bin Abdul Aziz, yaitu khalifah terakhir kaum muslimin, ke Swiss dengan berbekal koper, pakaian, dan sedikit uang. Sebelumnya Kemal mengumumkan bahwa Majelis Nasional Turki telah menyetujui penghapusan khilafah. Sejak saat itu sampai sekarang kita tidak mempunyai lagi pemerintahan Islam. Faktor penyebab kemunduran Islam. Yang pertama, jauhnya umat Islam dari kitabullah dan as-sunnah. Yang kedua, taklid atau ikut-ikutan. Ketiga, perpecahan di kalangan umat Islam. Dan yang keempat, adanya pertempuran antara hak dan batil. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, jauhnya umat Islam dari kitabullah dan as-sunnah. Jauhnya umat Islam dari kitabullah dan as-sunnah atau sunnah Rasulullah merupakan salah satu yang mengakibatkan umat Islam kini mempunyai konsep diri yang buruk sekali. Kitabullah dan sunnah Rasulnya akan mengangkat harkat dan martabat satu bangsa. Dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan keyakinan kaum muslimin dalam melawan musuh-musuhnya. Dengannya pula Allah mengangkat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lainnya. Pada sebuah hadis yang berbunyi, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku ay ya'tiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu masajiduhum 'amiratun wa hiya khirabun minal huda ulama'uhum syarrun min tahti adimi samai min 'indihim takhrujul fitnatu wa fihim ta'udu. Artinya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang pada umatku suatu zaman yang tidak tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya. Masjid mereka ramai akan tetapi sepi dari petunjuk. Ulama mereka sejelak-jelak manusia di kolong langit. Darinya keluar fitnah dan kepada mereka fitnah tersebut kembali. Hadis riwayat Baihaqi. Faktor yang kedua yaitu taklid atau ikut-ikutan. Oleh karena umat tidak mempunyai nilai, tidak memiliki prinsip-prinsip yang sangat berharga sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, akhirnya yang mereka lakukan adalah mencari nilai dari orang lain. Kalau sudah demikian yang terjadi, sebagian mereka akan mengikuti apa saja sesuai dengan kebiasaan orang lain. Akibatnya adalah ikut-ikutan. Hal ini yang pernah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam sebuah hadis
la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhiru'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dhabbin lattaba'tumuhum qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara qala faman. Rawahul Bukhari. Artinya, sungguh kalian akan mengikuti cara-cara sunan, gaya-gaya orang-orang sebelum kalian, satu jengkal, satu hasta, satu debah secara bertahap, sehingga sampai mereka memasuki lubang biawak sekalipun, kalian akan mengikutinya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Bukhari. Faktor yang ketiga yaitu terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam. Banyak organisasi-organisasi dan partai-partai umat Islam yang diakibatkan oleh umat Islam sekarang tidak memiliki nilai konsep persatuan dan kesatuan fitrah pemikiran dan akidah. Semua merasa dirinya benar dan tidak bersikap dewasa, yaitu sikap bahwa antara gerakan yang satu membutuhkan gerakan yang lain. Faktor yang keempat yaitu pertempuran antara hak dan batil. Salah satu pelajaran berharga bagi umat Islam adalah Perang Salib, yang menggunakan berbagai dimensi pertempuran, politik, ekonomi, dan perang di tataran keagamaan. Musuh Islam menggunakan berbagai macam cara. Mereka berasal dari berbagai kelompok, yaitu orang-orang ateis, Yahudi, musyrikin, Nasrani, dan munafik. Imam Syafi'i dalam tafsir Ibnu Katsir di akhir surat Al-Kafirun menyatakan, apapun jenisnya, kekufuran itu merupakan satu pokok ajaran. Mereka bersatu untuk membangun kesepakatan dan konspirasi dengan berbagai sarana. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak senang. Allah berfirman dalam Quran surat As-Saff ayat yang ke-8, Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Shadaqallahul azim. Artinya, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir benci. Jalan keluar dari semua itu adalah mengembalikan seluruh permasalahan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf. Mendeskripsikan faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. 14 abad yang lalu, Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah bagi umat manusia. Oleh karena itu, pada awal diangkatnya sebagai Rasul, beliau bersabda, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Rawahu Ahmad. Bahwasanya aku diutus Allah untuk menyempurnakan keluhuran budi pekerti. Hadis riwayat Ahmad. Berbagai rintangan, tantangan, dan hambatan dihadapi oleh Rasul, bahkan dari kalangan kerabatnya turut menentang dan memusuhinya. Namun hal itu semua dapat dilalui oleh Nabi hingga pada akhirnya banyak juga yang mengikuti jejak beliau. Agama Islam pun tersebar luas ke berbagai daerah. Berkat kegigihan para sahabat, para ulama, dan juga para da'i, agama Islam berkembang ke berbagai belahan dunia dan sampai juga ke Indonesia. Tidak hanya itu, dengan kegigihan berdakwah para da'i, agama Islam tersebar dan berkembang terus di berbagai negara di dunia ini. Faktor penyebab kemajuan peradaban Islam. Yang pertama, adanya semangat kaum muslimin yang tulus untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua, adanya rasa terpanggil untuk mengajarkannya agama Islam kepada orang lain. Yang ketiga, banyaknya cendekiawan muslim yang menemukan berbagai teori, misalnya Al-Khwarizm menemukan angka 0, Ibnu Sina, pakar medis Islam legendaris dengan karyanya Qanun, Ar-Razi atau Razes. Orang barat menyebutnya one of the greatest physician of all time, yang berarti seorang tabib terbesar di sepanjang masa, dan masih banyak ilmuwan-ilmuwan yang lainnya. Itulah materi tentang faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk update materi atau video-video yang selanjutnya, silahkan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.